warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum ke pembelajaran, ketua kelasnya silakan diminta Untuk mengawali kegiatan pagi ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita bisa cek daftar kehadiran dulu. Eli hadir, Dewi Hadir. Eka Hadir, Bu. Rahma Hadir. Cindy Hadir, Bu. Kansa Hadir. sebelumnya yang udah pada sih belajar dulu nih hari ini. Sudah. Lanjut materi yang kemarin ya. Baik, Bu. Yang pertemuan kemarin itu kita menentukan posisi titik terhadap sumbu X sama sumbu Y. Sekarang kita masuk ke yaitu menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu. berapa? Yang kemarin itu minggu lalu kita kayak gini kan ya, misalnya titiknya ada di sini, titik A. Titik B-nya di kuadran keempat. Ini kalau dituliskan kan yang minggu lalu gimana? Titik A berada bukan titik A berjarak ya. Titik A berjarak ini kan 3,2 nih. Berarti 3 satuan terhadap Y. sumbu Y dan 2 satuan terhadap sumbu X. Kalau untuk yang titik B, Titik B berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan min 2 satuan terhadap sumbu X. masih ingat ya berarti. Nah, yang sekarang ini kita biasanya dalam soal itu yang ditanyakan misalnya gini, berapakah jarak titik A ke titik B? Gimana gitu? Ada yang tahu? A ke B. Belum tahu, Bu. Belum ya. Jadi cara mengerjakannya kan A di sini di kuadran 1, sedangkan B-nya kan di kuadran keempatnya ya. A kita ini ngerjain pertamanya harus ke kanan atau enggak ke kiri. Jadi nggak boleh ke bawah dulu ya, walaupun yang dekat ke bawah, tapi kita harus ke kanan atau ke kiri. Kalau ini ke sini berarti harus ini dulu ya, ke kiri ya. Iya, Bu. 1, 2. Berarti jawabnya di sini 2 satuan ke kiri. Kemudian habis ke kiri, ke bawahnya berapa? Kan
kan B-nya di sini, jadi kita ke bawah. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4 satuan ke bawah. Nah, aturannya ke kanan itu positif, kiri itu negatif. Atas positif, bawah Negatif. Jadi ini sama aja 2 ke kiri berarti negatif 2, 4 satuan ke bawah. Bawah itu apa? Negatif juga ya? Negatif 4. Masih ada yang bingung sampai sini? Tidak, Bu. Coba misalnya di sini kita buat Benar. satu ya. Ini titik C. Misalnya di sini berapakah? Titik A ke titik C. Jadi berapa A ke C? Berarti dia ke kanan atau ke kiri? Kiri ya, berarti jawabannya ini sama aja. 4, berarti di sini ke kiri berapa? Jaraknya dari sini, dari 1. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri dan 1 kan ini dari titik C ke 4-nya. 1 satuan ke bawah. Ini berapa? 4,1. Masih dia bingung? Baiklah, di sini kita masih bahas tentang sistem koordinasi. Nah, kemarin sempat kita bahas untuk penemunya yaitu René Descartes pada tahun 1596 sampai dengan 1650. Descartes dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf dan matematikawan yang berasal dari Prancis, atau sering dikenal sebagai pencipta sistem koordinasi Cartesius. Beliau memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kemajuan di bidang matematika sehingga dipanggil sebagai Bapak Matematika Modern. Kemudian kemarin tuh kita sudah pernah bahas ya tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, fungsi koordinasi Cartesius yaitu untuk menentukan objek titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Nah, kemarin itu juga kita bagi menjadi 4 kuadran, masih ingat kan? Yang kuadran pertama yaitu bernilai positif dan positif. Untuk kuadran 2-nya yaitu negatif dan positif. Untuk kuadran 3-nya yaitu negatif dan negatif. Kuadran 4-nya yaitu positif dan negatif. Nah, sekarang kita masuk ke materi
yang kedua yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, misal dalam sebuah denah itu terdapat 8 bangunan, yaitu perumahan, pemakaman, pasar, hutan, tenda 1, tenda 2, pos 1, dan pos 2. Nah, misalnya yang diminta itu koordinatnya yaitu dari titik asal yaitu 0,0. Jadi, mereka tetap nggak berpengaruh ya nilainya, yaitu 6,6. Kemudian pemakaman yaitu min 5, min 2. Atau bisa kalau dibaca di bahasa Latinnya itu 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Sedangkan pemakaman ini terletak pada 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Kemudian yang untuk pasar di koordinat 0,0 yaitu 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Untuk hutan yaitu 8 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Untuk tenda 1 yaitu 2 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Tenda 2 yaitu 0 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Untuk pos 1-nya yaitu 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Untuk pos 2-nya yaitu 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke kanan. Nah, gimana nih jika yang ditanya titik tertentu A, B? Contohnya kayak yang di tenda 1 ini yaitu 2,0 di mana X-nya itu bernilai 2 dan Y-nya itu bernilai 0. Jadi dari titik asal tadi diambil dengan titik tertentunya. Jadi misalnya di sini kan 6,5 dan di tenda 1 ininya yaitu 2,0. Sehingga 6 dikurang dengan X1 di sini dikurang dengan X2 di sini. Yaitu 6 diambil 2 sama dengan 4. 5 diambil 0 tetap ya 5. Jadi kalau dijabarinnya yaitu 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Untuk yang pemakaman yaitu 7 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Untuk yang objek pasar ini yaitu 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Yang untuk hutan yaitu karena di sini min 8 ya, di sini 2 jadi 10 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas atau min 10,5. Untuk yang tenda 1 yaitu 0 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Untuk yang tenda 2 dengan titik 2,0 yaitu 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Untuk pos 1 yaitu 0 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Untuk yang pos 2-nya yaitu 6 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Kemudian posisi terhadap pos 1 dengan titik yaitu 2,5. Untuk objek perumahan yaitu 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Untuk yang objek kedua yaitu pemakaman yaitu 7 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Untuk objek ketiga yaitu pasar yaitu 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Ingat ya, arah yang ke kanan itu selalu bernilai positif dan ke atas itu bernilai positif juga. Kalau untuk arah yang ke kiri itu bernilai negatif dan ke bawah juga itu bernilai negatif. Nah, kita lanjut lagi yang objek keempat yaitu hutan. Terhadap titik 2,5 itu yaitu 10 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas. Untuk tenda 1-nya yaitu 0 satuan ke kiri
dan 5 satuan ke bawah. Untuk tenda 2-nya 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Untuk pos 1-nya, karena di sini 2,5 dan dengan pos 1 dengan posisi terhadap titik 2,5, jadi 0, hasilnya 0 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Kemudian untuk yang pos 8-nya yaitu 0 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Nah, posisi yang selanjutnya yaitu posisi terhadap pasar dengan titik 4,3. X-nya 4 dan Y-nya 3. Nah, ini pada objek perumahan menjadi 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Kemudian objek pemakaman menjadi 9 satuan ke kiri atau min 9 dan 5 satuan ke bawah atau min 5. Jadi bisa aja ditulis di sini 9,5 gitu ya. Kemudian yang objek pasar yaitu 0 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Untuk objek hutan yaitu 12 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah atau min 12 dan min 2. Kemudian yang objek tenda 1 terhadap pasar dengan titik 4,3 yaitu 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Untuk tenda 2-nya yaitu 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Objek pos 1 terhadap pasar dengan titik 4,3 yaitu 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Untuk pos 2-nya yaitu 8 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Gimana, udah paham? Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan membagi lembar kerja, nanti dikerjakan secara berkelompok. Oke, Ibu rasa cukup. Kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Oke, kita sekarang bagi kelompok dulu. Apa enggak kelompok yang kemarin aja ya, catatan? Ya, Bu. Tiga orang nanti dikerjain, nanti presentasiin yang kayak minggu lalu gitu ya. Ya, Bu. Oke. Untuk perbagian kelompok tim A, ini tim B. Itu ada 6 pertanyaan kan, gambarnya dari kegiatan 2. Yang pertemuan selanjutnya sebelumnya. Ya, kegiatan 2 ini pakai diagram koordinat yang sama. Saya bingung untuk teknisnya. Ya, silakan.
Nggak ke bawah dong. Sebenarnya itu ke bawah loh, Bu. Lima. Ke kanan kan? Ke kanan. 5, 9. Yang benar, yang benar. 1, 2, 3, 9. Ya iya benar toh. Masukkan ke kanan. Ya lah ya. Bisa. CKA, CKA, CKA. Gimana, ada yang menanyakan? Nah, apa sih? Tapi ini positif. 2. Aku lewat kelihatan nggak dari belakang ke depan? Oh, enggak deh. Ini loh buat yang Kamu mau nggak?
tim B disiapin 2 orang dan lapangan yang organisasi. Nanti jadi ada yang gambar, ada yang jelasin gitu. Ini jangan aku loh. Nanti kamu kapan turun ya? Udah, mau tim B? Sudah, Bu. Kita tunggu tim A dulu ya. Baik, Bu. Sama dipersiapkan siapa nanti yang mau aliran. Ready dan Ika. Udah. Dia lanjut tim A dulu aja ya. Baik, Bu. Siapa dulu? Nggak usah ya. Itu perwakilan tim A. Siapa? Dua orang. Dua orang. Nah, kalau dulu kan ayo coba. Gambar dulu kan yang tadi yang ininya. Ini nggak semuanya kok, cuma yang nomor berapa doang. Nggak cuma. Gambar dulu.
Jelas? Jelas. Upload dulu. Selanjutnya yang B. Ayo siapa? Oh, dari gambar ini itu bisa. Satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Buka kurung 2,6 tutup kurung. 2 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Buka kurung 2,6 tutup kurung. Lihat dulu tuh kelompoknya.
yang misalnya bagaimana jarak titik A x-nya 100 dan y-nya misalnya 50, atau mungkin kita akan buat garis sampai 100. Tidak. Ternyata dia bisa misalnya begini, dan B-nya itu 50, 20. Dia bisa pakai ini, sama aja kan A ke B, bisa juga atau A yaitu 100 sama 50, Y-nya 50, B-nya 50, 20. A diambil B, berarti berapa? A diambil B, berarti X-nya kan 50, Y-nya 50, Y 20, berarti 30. Ini cara yang kedua. Cara yang ke satu tadi kan yang pakai jarak itu ya. Ini yang cara singkatnya. Misalnya titik A itu 4,2, yang B-nya 6,4. Ini A, ini B. A-nya itu 4,2, B-nya 6,4. Ini kalau pakai cara yang pertama tadi, A ke B misalnya, A ke B, berarti dia dari sini ya, ke kiri dulu kan, 1, 2, 3, 4, berarti 4 satuan ke kiri, dan atasnya 1, 2 ya. Iya enggak? Iya. Bisa juga ke kanan kan? Kanan atau kiri dulu? Kanan ya. Deketan ke kanan jadinya dia ada 1, 2. Berarti ini 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Atau 2,2. Untuk materi hari ini apa masih ada yang bingung? Ada yang mau ditanyain lagi? Kita materi tadi sudah. Alhamdulillah kalau udah paham. Sekarang kita ucapkan